Tidak ada nabi di luar daripada bangsa Israel, Bang. Mungkin itu dulu saya tanya, mungkin Abang bisa jelaskan dulu kepada saya terkait itu. Terima kasih. Tidak ada seorang nabi dari luar dari bangsa Israel seperti itu. Iya, tidak ada nabi di luar dari bangsa Israel. Gitu. Oke, sebelumnya saya belum berfahaman sedalam itu ya. Namun saya hanya untuk mengetahui bagaimana dari sisi pemahaman agama Islam sendiri karena background saya agama Islam gitu dan saya belum pahaman tentang Injil dan juga Taurat gitu. Oh gitu Ah, Bang. Oh iya, iya. Siap, siap, iya. siap. Kalau gitu Background salah saya Bang. agama Islam soalnya. Oke, siap, siap Abang. Sorry Bang. Makasih. Iya. Makasih aja. Takutnya malah keliru kan, ke depannya malah bingung jawabnya. Oke, kalau gitu aku turun ya Bang. Terima kasih ya. Udah ini. Iya, sama-sama. Ya. Oke. Ya, Bang Kerol mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, saya ingin bertanya, bagaimana posisi sebenarnya Quran dan Maklamat Sang Bijaksana? Apakah keduanya itu sama-sama 100% wahyu ilahi? Oke. Untuk wahyu itu kita sepakat ya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tidak akan pernah terputus. Wahyu itu tidak akan pernah terputus dari setiap era, dari setiap zaman. Nah, untuk perbandingan Al-Quran dengan Matlamat Sang Bijaksana, yang membedakan adalah Al-Quran ketidaklengkapannya itu hadir. Dan Al-Quran itu sendiri telah diberitahukan oleh utusan saat ini ada 2 surah yang telah dipublikasikan di dalam kanal YouTube-nya dan juga telah dibacakan yang surat hilang tersebut, ketidaklengkapannya. Dan untuk kitab daripada Goal of the West itu adalah kitab wahyu yang kami yakini dan otentik pada saat ini. Bukan berarti kami menolak kitab Al-Quran, Injil, ataupun Taurat. Namun itu bagian daripada kitab daripada 3 kitab ini, jadi 4. Kami meyakini hal tersebut. Namun, 4 kitab ini tidak boleh kita tafsirkan secara langsung dengan kacamata yang, wah ini sepertinya ini deh merujuk kepada ini. Kita harus merujuk lagi kepada seorang utusan. Balik lagi. Termasuk 3 kitab yang Injil, Taurat, dan Al-Quran. Nah, goal of the way sendiri karena pada saat ini ada seorang utusannya ya kita bisa menanyakan hal tersebut. Seperti itu. Ya, Jelas contohnya ya? kan contohnya kan ayat-ayat tertentu dalam Quran misalnya Ali Imran 185. Eh, ya segala yang bernafas merasakan maut. Nah, ini apakah ini sungguh suatu dalil yang berasal dari atas atau hanya sekedar kesimpulan ya? Kesimpulan dari fenomena-fenomena yang ada kemudian membuat kesimpulan segala yang bernafas akan merasakan maut. Nah, sementara dalam Al-Isra 44, Al-Isra 44, ini saya lebih melihat ayat Al-Isra 44 ini sebagai satu malah ya lebih dekat ke wahyu ya, berasal dari atas. Ya, gunung langit yang 7 lapis 7 tingkat, gunung segala makhluk itu bertasbih kepada Allah atau ilahi kepada pencipta di Al-Isra 44 itu, sehingga ya kalau mau memahami Al-Isra 44 ini ya bakal sampai penerapan yang dari bentuk-bentuk kehidupan dan sampai pada prinsip dari Aropel sendiri ya, tidak menumpahkan darah setetes pun. Oke. Gimana tuh Bangkit? Ya. Oke, oke. Pertama ya soal pentafsiran isi Al-Quran ya. Kami di sini bukanlah seorang ahlul bait ya. Sehingga kami tidak dapat berhak untuk mentafsirkan isi Al-Quran kecuali yang sudah diberitahukan. Dan untuk ayat-ayat tersebut pun kami tidak berani untuk mentafsirkan isi dalam Al-Quran. Bagaimana isinya, bagaimana ini konteksnya, dan ada apa di balik di ayat tersebut. Jadi untuk kaidah Al-Quran yang perbandingan antara surat Al-Isra itu saya tidak bisa menanggapi hal tersebut. Karena memang saya bukan ahlul bait gitu. Karena yang dapat mentafsirkan isi di dalam Al-Quran yaitu ahlul bait. Nah, beliau adalah ahlul bait dan beliaulah yang penting yang bisa mentafsirkan isi di dalam Al-Quran. Seperti itu.
Oke ya Karel ya. Oke Abang Zoom mungkin ada yang mau ditanyakan lagi?